Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Tema yang menjadi renungan kita pada saat ini yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Faluhata ke Yesus soaya samohoni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada nats firman Tuhan yang sudah kita baca menjadikan perenungan bagi setiap orang percaya untuk memahami bagaimana karya Tuhan bagi setiap umat pilihannya untuk menjadikan muridnya. Keuntungan besar bagi orang yang menerimanya oleh karena Allah sendiri yang memanggilnya. Itulah yang dialami oleh Saulus dalam perikop ini. Saulus merupakan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia dilahirkan di Tarsus, asli orang Yahudi yang memiliki ketaatan pada hukum Taurat. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka namanya menjadi Paulus. Kisah pada perikop ini adalah Yesus memanggil Saulus dengan menampakkan diri kepadanya lewat sinar dari langit yang mengelilingi Saulus, bahwa latar belakang Saulus merupakan orang yang sangat membenci umat Kristen, khususnya yang percaya kepada Yesus. Dia mengejar untuk dianiaya, bahkan membunuh agar perkembangan umat Kristen terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat tema perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan, memiliki dua hal kondisi yang akan kita temukan pada nats ini, yaitu pertama, Saulus sedang menjalankan misi penganiayaan kepada umat yang percaya kepada Yesus. Ayatnya yang pertama dan kedua. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kebencian yang ada pada diri Paulus berkobar-kobar ingin mengancam, bahkan membunuh murid-murid Yesus. Berusaha mengejar dimanapun umat Kristen berada. Usahanya mendapatkan izin dari imam besar Yahudi untuk pergi ke Damsyik juga tercapai. Apa yang menjadi tujuannya yaitu menangkap dan memasukkan
umat percaya di dalam penjara. Dia mau menyiksa orang percaya di dalam penjara, memaksa orang percaya menyangkal imannya, mengejar-ngejar orang percaya sampai ke kota-kota asing. Yang kedua, yaitu Paulus dipanggil oleh Yesus sendiri menjadi muridnya. Ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Setelah mendapatkan surat kuasa dari imam besar, Saulus sangat bergembira dan leluasa dalam mengejar setiap orang percaya. Pengejaran itu diteruskan ke kota Damsyik. Tuhan telah mengenal rencana Saulus, maka sebelum sampai di kota itu, Tuhan menampakkan dirinya melalui cahaya dari langit yang mengelilingi dia. Saulus rebah dan jatuh ke tanah. Mengapa demikian? Sebab yang menjumpainya adalah Yesus yang memiliki kemuliaan yang kudus. Walaupun dalam keadaan rebah, Yesus terus menuntun dan mengajak berbicara. Ayatnya yang keempat dan kelima. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus. Dia pun mengajaknya, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu. Setelah Saulus bangun dari kerebahannya, dia mengalami 3 hari 3 malam buta, tidak bisa melihat, dan tidak makan dan minum. Lewat kejadian ini, Roh Kudus terus bekerja pada hati Saulus dan terus berdoa sampai murid Yesus bernama Ananias datang kepadanya dan menumpangkan tangan atasnya. Baru dia melihat. Saulus mulai mengikuti dan menjadi murid Yesus. Pengajaran yang bisa kita ambil dari nats ini, yang pertama adalah Yesus memanggil umatnya yang hatinya jauh daripadanya dengan penuh kasih, sabar, dan jauh dari amarah demi dikaruniai anugerahnya bagi umat pilihannya. Kedua, lewat penderitaan juga diizinkan kita untuk mengalami pertobatan. Ketiga, hati yang keras menjadi lembut ketika berjumpa dengan Yesus. Keempat, manusia tidak dapat menghambat pekerjaan Tuhan dengan cara apapun. Kelima, percaya bahwa Tuhan selalu menghalau atau mencegah setiap tindakan buruk yang menghampiri umat yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa hidup di dalam Tuhan memiliki kepastian. Dan jadilah saksinya untuk menjadi murid Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.